A few moments later. Halo guys, hari ini kami sedang ada di PT Wahana Mandiri kita mau melakukan observasi di PT Wahana yang ada di Taman Narogo, Blok A21, nomor 5A. Silakan nonton vlognya guys. Jangan lupa di-follow. Bye. Dari mana nih? Sani. Terus ini dalam makan. Dalam rangka kami mau tugas observasi mata kuliah ekspor impor untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Pak. Oke, UTS. Iya Pak, mata kuliah ekspor impor. Jadi kami di sini ada tugas untuk mewawancarai suatu perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor atau impor. Jadi kami memilih perusahaan ini untuk kami observasi Pak. Oh, oke, siap. Baik, mungkin sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Jadi ini Mas Abi, beliau adalah dari unit SDM di PT Wahana. Begitupun saya, cuma hanya beda apa istilahnya, beda bagian aja. Kalau saya di bagian pengadaannya, ini Mbak apa sekretaris di perusahaan ini. Itu ya, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan apa? Jadi selama wawancara yang berlangsung, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait yang sudah kami siapkan sebelumnya mengenai ekspor dan impor ini Pak. Oh gitu. Oh iya, sebelumnya saya mau nanya, kalau perusahaan Bapak ini perusahaan impor atau ekspor ya Pak? Sebenarnya sih perusahaannya tidak ekspor, kita hanya pernah melakukan impor barang, kayak gitu. Itu sih. Baik Pak, kami sangat menghargai waktu Bapak dan kakak sekalian dalam ketersediaan untuk berpartisipasi dalam wawancara ini. Kami akan melakukannya dengan baik. Siap. Ya, siap. Oh iya, sebelumnya kita belum berkenalan diri Pak. Kenalan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Rizkia Harmi dari Semanjuntak. Saya dari Bidang Sani dengan jurusan S1 Manajemen Bisnis. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Salsa. Oke. Ya, nama saya Aska dulu Pak. Aska, oke. Ya, nama saya Fira Namiana Putri. Oke. Ya, Siap. kami semua dari jurusan S1 Manajemen. Satu manajemen ya. Oke. Siap. Silakan yang mau ditanyain apa? Jadi saya sini mau nanya, komoditas apa saja yang diimpor dari negara lain ke PT Wahana saat ini? Komoditi. Iya. Oke. Kalau yang diimpor saat ini oleh PT Wahana itu berupa namanya green part. Green part itu komponen-komponen yang menjadi bagian dari modul spare part ATM, seperti itu sih. Jadi cuma disebutnya kita green part sih. Itu yang kita import dari Cina sih. Oh, dari Cina. Iya. Ada lagi? Kalau ini? Bagaimana alur proses kegiatan impor yang terjadi pada PT Wahana saat ini? Oke. Jadi impornya itu kita di bagian pengadaan menerima request dari unit terkait. Nah, nanti kita terbitkan PO. PO itu nanti kita share ke rekanan kita. Nah, nanti rekanan kita lah yang meneruskan ke vendor di Cina untuk dikirimkan barang tersebut. Nah, nanti barang itu dikirimkan, mereka langsung terbitkan invoice itu untuk TOP-nya selama 1 bulan. Seperti itu sih. Kayak gitu. Alurnya hanya seperti itu sih. Jadi kita bukan pelaku langsung impornya, jadi kita melalui agensi seperti itu. Ada lagi? Apakah pernah terdapat larangan atau pembatasan jika komoditi tersebut dikirimkan dari negara Cina? Selama ini sih nggak ada. Jadi kita pemesanan itu sesuai memang kebutuhan kita setiap bulan. Jadi itu rutin setiap bulan. Jadi biasanya dari rekap daftar yang kita butuhkan kita kirimkan dulu ke rekanan, nanti rekanan confirm. Selama ini sih nggak ada batasan. Gitu. Seperti itu sih Mbak. Pada saat proses pengiriman impor, apakah terdapat masalah selama proses berlangsung? Jika iya, mohon dijelaskan secara detail mengenai permasalahan tersebut. Kalau permasalahan yang sejauh ini berjalan sih, alhamdulillah nggak ada. Jadi semuanya berjalan normal aja sih. Jadi ada 2 moda, ada moda transportasi laut sama udara, nggak ada masalah sih. Lagi? Selanjutnya, bagaimana mekanisme dalam pembuatan sales kontrak yang digunakan pada PT Wahana? Ini yang tadi saya jelasin. Jadi dari divisi yang terkait mereka nanti mengajukan perhitungan PO kebutuhan barangnya seperti apa dan jumlahnya berapa. Nah, nanti dari PO itu diteruskan ke kami bagian pengadaan. Nah, kita yang koordinasi ke vendor di Cina.
itu sih meeting kedua. Terus selanjutnya untuk metode pembayarannya biasanya PT Wahana ini menggunakan jenis pembayaran apa? Jika menggunakan letter of credit, seperti apa prosesnya? Kalau kita sih pembayarannya langsung transfer sih Mbak ke vendornya gitu. Kita langsung transfer ke vendor di Cina itu. Tinggal pakai LC gitu ya? Enggak, langsung. TOP-nya sebulan. Kalau yang sudah kita sepakati sama vendor 30 hari transfer semua pakai LC. Sebenarnya kita pakai agensi ya, gitu. Jadi sama kita urusan sama agensinya sih, gitu. Jadi untuk mekanisme pembayarannya si supplier itu ya diurus sama vendor kita gitu sih sebenarnya. Jadi si vendor itu yang ngurus semua. Kita ibaratnya terima bersih. Jadi bukan kita langsung yang ngurus di Cina gitu. Kita nggak mau repot. Jadi kita kasih ke agen tersebut. Gitu. Kemudian selanjutnya karena PT Wahana ini kan dapat impor barang dari Cina ya Pak. Apakah hanya dari negara Cina atau ada negara lain? Kemudian kira-kira dokumen apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan barang impor dari Cina? Kalau untuk barang impor itu sumbernya hanya dari Cina sih, nggak ada dari negara lain. Karena barang impor itu kan memang hanya ada di Cina. Itu aja sih. Gitu. Kalau dokumennya sih cuma nggak ada sih, cuma PO doang. Kayak gitu. Nggak ada dokumen lain sih. Karena tadi yang Pak Abi sampaikan, jadi kita melalui keagenan, nanti mereka yang ngurus tuh. Mungkin dari si keagenan itu ke vendornya, mungkin ada dokumennya, tapi kita nggak tahu. Kita cuma PO aja. Kayak gitu sih. Ya udah barang biasa aja sih di lokal gitu. Baik Pak, selanjutnya pada saat pengiriman biasanya pihak shipper atau konsumen ini setuju menggunakan Incoterm. Incoterm apa saja yang sering digunakan pada shipment yang Bapak handle? Importer itu maksudnya gimana? Incoterm itu kayak apa ya Pak? Rules atau kesepakatannya sih. Kayak misal biar tahu apa aja risiko atau misal kayak ongkos kirimnya itu ditanggung oleh PT Wahana kah atau dari si importirnya kah gitu sih Pak? Kalau itu biaya kirimnya kita bukan Wahana. Makanya nanti pada saat awal PO diterbitkan itu kita langsung nih ke agent, ya Mas, green part yang mau kita order di bulan November misalnya. Nah nanti dia ngomong nih ke vendor di Cina, oke Om, ini total biaya barangnya. Nah nanti setelah barang itu disetujui, baru dia mengeluarkan biaya ongkos kirim berikut pajak-pajak, kayak gitu. Jadi cuma itu doang sih. Berarti nggak ada nilai jenis Incoterm Nggak ada, gitu ya? ada. Baik, selanjutnya dari sekian banyak shipment yang diproses, kebanyakan dilakukan melalui carrier laut atau udara. Apakah ada kendala pada saat pengiriman dari Cina dan apa saja kelebihan menggunakan carrier tersebut? Oke, jadi kalau moda pengirimannya tadi saya bilang ya, jadi ada darat, ada laut, sama udara. Nah kita kalau secara volume kita lebih memilih ke laut karena dari segi efisiensi biaya lebih murah. Nah kalau yang udara itu biasanya kalau memang barang tersebut di sini memang sudah habis, urgent lah. Nah kalau urgent kita pakai udara supaya di time pengirimannya bisa cepat untuk. Jadi cuma modal itu aja sih kurang lebih. Selanjutnya pada saat impor, apa pernah tertahan komoditinya pada saat proses clearance berlangsung? Kira-kira berapa lama tertahannya dan apa saja dokumen yang harus diperlukan dalam proses clearance tersebut? Kalau clearance sih memang awalnya Wahana itu kan order sendiri ya ke vendor Cina, sampai ketahan waktu itu tuh nggak bisa 2 minggu atau sebulan kalau nggak salah. Nah itu karena ada beberapa dokumen yang tidak memenuhi syarat, makanya kesini-sini kita nggak pengadaan langsung ke Cina, makanya menggunakan agen tadi. Jadi kita tadi biar nggak pusing lah, udahlah tuh lurusin pokoknya saya mau sekian tahun ini barang nyampe. Itu dulu sih pernah tapi enggak, sekarang enggak, karena kita menggunakan agen itu kayak gitu. Nah agen yang kita gunakan itu adalah dia sebetulnya perusahaan ekspedisi, cuma dia bisa bantu untuk ngurus dia sampai ke vendor kayak gitu sih. Yang waktu itu kan katanya pernah ya Pak yang tertahan itu. Nah terus dokumennya untuk mengurus itu apa aja Pak yang diperlukan? Kalau waktu itu sih cuma dokumen apa ya waktu itu sih?
bukan pas bagian saya sih. Jadi teman saya ngurus kayak waktu itu hanya bayar biaya masuk aja sih. Tapi nggak tahu dokumen apa sih, saya nggak paham juga sih. Itu doang sih. Ya, kalau misalkan kita minta foto dokumen itu boleh nggak sih? Foto dokumen bukan apa tuh? Dokumen terkait ekspor impornya, kayak misal PO-nya tadi. PO-nya ya. Kalau PO-nya sih sebenarnya nggak boleh karena di situ ada nominal nilainya Mbak. Gitu. Itu sih. Berarti nggak bisa ya Pak? Nggak bisa kalau itu karena itu buat internal sih Mbak. Soalnya ada nilai nominalnya. Iya. Gitu maksudnya di sini dokumen rahasia. Iya. Gitu. Ya. Ya, makasih. Apalagi kira-kira? Ini sih paling kalau misalkan sekiranya videonya disuruh diupload ke YouTube, apa diperbolehkan atau Nggak apa-apa. nanti kita mute gitu Pak? Kalau misalkan Nggak ada apa-apa. misalnya. Nggak apa-apa. Oh iya, saya mau kasih tahu ada kakak saya satu lagi nggak bisa mengikuti karena lagi lomba di Malang. Lomba? Lomba MTQ. MTQ Pak. Dari kampus apa? Iya, dari kampus. Oh, program kampus. Iya, Pak. Lumayan banget. Iya, sebenarnya kita 5 orang. Oh, satu kelompoknya. Iya, satu orang lagi dari DI di Malang. Dan tugasnya lancar, nilainya A plus ya nggak? Mudah-mudahan lulusnya cepet ya. Amin. Iya, Bisa cepet. cepet. Iya, udah di Malang. Target kan 2025 ya. Iya. Jadi 2024 harus kan bisa lulus. Semoga. Bisa 3 tahun setengah. Bisa, ya Bisa bisa. sih satu Tergantung penyusun Pak skripsinya. skripsinya ya. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih Ya, sama-sama. karena sudah bersedia untuk diwawancarai. Halo guys, jadi kita udah selesai ngelakuin observasi di PT Wahana. Jangan lupa Makasih ya. subscribe channel kami. Makasih udah nonton guys. Dadah. Semoga nilai kita bagus. Amin, amin. Bye bye.